Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifan Nurul Huda dengan NPM 41155050190072, kelas A2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan ujian tengah semester Komputer Forensik dan Keamanan Cyber Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Langlang Buana. 1. Apa itu OSI model dan jelaskan perbedaan setiap layer pada OSI model. OSI model adalah model referensi yang menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi satu sama lain melalui jaringan komputer. Model OSI memiliki 7 layer. Yang pertama, ada application layer. Layer ini merupakan penyambung komunikasi dari perangkat layer. Layer ini juga berhubungan langsung dengan pengguna. 2. Presentation layer. Layer ini mempersiapkan data agar bisa digunakan program tertentu atau mempersiapkan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Ada session layer. Layer ini bertanggung jawab dan membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Lalu transport layer. Layer ini mempunyai peran sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke layer berikutnya. Dan layer ini juga berperan memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lalu berikutnya ada network layer. Layer ini bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Lalu ada data link layer. Layer ini bertugas memberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Layer ini mempunyai kemiripan dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Lalu terakhir ada physical layer. Layer ini bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream layer. Layer ini mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Nomor 2. Jelaskan SQL injection, DDoS, dan ransomware. Pertama ada SQL injection. SQL injection adalah salah satu serangan yang biasanya digunakan untuk mendapatkan hak akses ke basis data di dalam sistem. Biasanya dalam hal ini, sebuah bahasa pemrograman seperti PHP atau Perl mengakses database melalui SQL query. Jika data tidak disaring dengan benar, penyerang dapat menyisipkan perintah SQL-nya sebagai bagian dari input. Dan setelah dijalankan di dalam database, perintah ini bisa dapat melakukan banyak hal seperti mengubah, menghapus, atau membeberkan data sensitif. Lebih parahnya, bisa mematikan database itu sendiri sehingga tidak bisa memberi layanan kepada web server. Lalu ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Merupakan jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, ataupun jaringan. Biasanya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sehingga komputer target tidak bisa diakses. Ini juga menjadi salah satu serangan paling populer di kalangan hacker. Selain memiliki banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain atau overload. Salah satu caranya dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Lalu ada ransomware. Ini adalah jenis malware yang bekerja dengan metode enkripsi atau mengolah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat, sehingga menyebabkan target tidak dapat mengakses perangkatnya sebelum data tersebut dideskripsi atau diolah kembali dari bentuk yang sudah dienkripsi agar dapat dibaca oleh perangkat. Malware ini adalah salah satu yang paling berbahaya karena dapat mengacaukan perangkat hingga tidak bisa dioperasikan dan memiliki sifat
dapat menyebar dan menginfeksi perangkat di sekitarnya. Lalu nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang cyber security? Mengapa diperlukan? Jelaskan. Cyber security atau bisa disebut juga keamanan cyber mengacu pada seperangkat teknik yang digunakan untuk melindungi integritas jaringan, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah ke pusat data dan sistem komputerisasi lainnya. Mengapa diperlukan? Ya, karena untuk melindungi integritas jaringan, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah ke pusat dan sistem komputerisasi lainnya. Selain itu juga kejahatan dunia maya umumnya memiliki efek yang tidak dapat diperbaiki pada ekonomi bisnis secara keseluruhan. Mereka juga sangat merugikan aspek-aspek seperti loyalitas pelanggan dan akuisisi pelanggan baru, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian. Maka dari itu kita memerlukan cyber security agar hal tersebut dapat diatasi bahkan tidak terjadi. Lalu nomor 4, apa yang dimaksud dengan digital forensik? Digital forensik adalah mengidentifikasi, melestarikan, menganalisis, dan mendokumentasikan bukti digital. Dokumentasi dan presentasi. Analisis observasi. Ini dilakukan untuk menghindari bukti pengadilan bila diperlukan. Nomor 5. Sebutkan digital forensik. Proses digital forensik. Jelaskan. Pertama ada identification atau identifikasi. Proses ini meliputi bukti apa yang ada atau terlihat, di mana disimpan, dan bagaimana itu disimpan. Kedua ada preservation, kelestarian. Proses ini adalah proses di mana data diisolasi, diamankan, dan diawetkan. Ini dilakukan untuk mencegah orang menggunakan perangkat digital yang dipakai sebagai bukti sehingga bukti digital tidak dirusak. Lalu ketiga ada analisis. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi alat dan teknik dan juga menafsirkan analisis data. Lalu documentation atau dokumentasi. Pada proses ini biasanya melibatkan dokumentasi yang tepat dari TKP bersama dengan hasil gambar atau memotret, bisa juga dengan membuat sketsa dan melakukan pemetaan TKP. Lalu presentation atau presentasi. Di proses ini kita akan melakukan peringkasan dan juga penjelasan kesimpulan dari semua proses yang telah dilakukan. 6. Apa yang Anda ketahui mengenai bukti elektronik dan bukti digital? Sebutkan. Bukti digital atau bisa disebut juga bukti elektronik, yaitu informasi yang tersimpan atau terdistribusikan dalam komputer atau dalam bentuk digital yang bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, audio, video yang bisa kita temukan pada hard drive komputer, ponsel atau smartphone, CD atau DVD, kartu flash, atau memori lainnya. Lalu nomor 7. Sebutkan salah satu framework yang digunakan terkait digital forensik. Jelaskan. Framework komputer forensik dapat didefinisikan sebagai struktur untuk mendukung kesuksesan dalam penyelidikan forensik. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh ahli forensik hasilnya harus sama dengan orang lain yang juga melakukan penyelidikan yang sama. Di sini saya mengambil contoh framework for a digital forensic investigation. Dan pada framework ini ada 3 tahap. Tahap pertama itu preparation. Preparation investigasi mencakup hal berikut. Ada standar yang digunakan dalam organisasi, lalu kebijakan dan prosedur di tempat untuk membantu dalam penyelidikan, ada pelatihan, nasihat hukum, pemberitahuan kepada otoritas yang benar, dokumentasi insiden sebelumnya, perencanaan, juga dikenal sebagai strategi pendekatan. Lalu tahap 2, investigation. Investigation mencakup sebagai berikut. Yaitu pertama, mencari dan mengidentifikasi bukti pada komputer, lalu koleksi bukti dari komputer atau original diduplikasi, lalu menyimpan bukti di tempat yang aman, penyimpanan bukti yang dikumpulkan di tempat kejadian, pemeriksaan bukti dengan menggunakan alat yang tepat, dan analisis. Lalu terakhir ada tahap 3,
yaitu presentation. Akhir dari penyelidikan forensik mencakup tahap presentation. Tahap ini penting karena memenuhi persyaratan utama yang ditentukan oleh definisi kata forensik. Tahap ini akan mencakup langkah-langkah penting yakni presentase, analisis, dan pembuktian analisis pada tahap presentasi. Investigasi harus membuktikan hipotesis yang dicapai selama penyelidikan. 8. Jelaskan salah satu tools yang digunakan pada digital forensik. Tool digital forensik dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang diambil adalah akurat dan dapat diandalkan. FTK Imager adalah tools yang digunakan untuk melakukan preview DNA pembuatan image yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian barang bukti digital. FTK Imager juga digunakan untuk membuat perfect copy atau image forensik tanpa merubah data atau mendata dari bukti aslinya. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.